Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kali ini saya ingin komentari komentar-komentar masuk di kolom komentar channel YouTube saya. Ini aneh-aneh guys ya. Kita akan bahas ya. Ini ada satu komentar yang perlu saya komentari, yang perlu saya bahas untuk edukasi bagi kita semua. Jadi orang ini yang linknya itu elang-elang 1124 berkata bahwa Belajarlah, belajarlah sama yang bisa baca tulis, jangan yang buta huruf. Ini dia sedang menyindir atau sedang mengejek Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang diciptakan dalam keadaan yang ummi, nggak bisa baca tulis, alias buta huruf. Nah, dia itu berarti nggak bisa membedakan antara nabi dengan profesor. Ingat, Nabi Muhammad adalah nabi, bukan profesor. Dan ingat, ini bukan ngomong tentang masalah gini ya. Pintar itu bukan mesti dilihat dari apakah dia bisa baca tulis atau tidak. Itu kepintaran ya. Kalau kita ngomong tentang pintaran, berarti adalah orang ini punya ilmu. Nah, ilmu itu harus ketahui bahwa ilmu itu ada dalam diri kita dan itu ada yang masukkan. Ingat, ada yang memasukkan ya. Ilmu itu nggak mungkin ada di diri kita kalau tidak ada yang masukkan atau proses masuknya. Jadi ketika kita lahir, ini kita terangkan ya, Anda lahir. Kira-kira anak kecil itu ngerti apa-apa nggak? Enggak. Anak kecil mengalami proses belajar. Pertama diajari oleh ayah ibunya, orang tuanya, ini loh, ini namanya benda ini namanya ini namanya ini. Diajarkan kata-kata. Pokoknya mulai masuk ilmu itu sejak kita tuh kecil. Terus pelan-pelan kita diajari oleh orang tua kita, lanjut ke sekolah, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ilmu itu terus masuk. Ditambah lagi pendidikan non formal, kita baca buku, baca informasi, itu masuk tuh ilmu gitu. Nah, ini metode masuknya ilmu itu adalah melalui proses. Nggak ada di dalam diri kita langsung, nggak ada. Nah, itu cara masuk ilmu yang pertama. Kedua ada ilmu yang langsung diberikan Tuhan. Informasi yang langsung diberikan Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh para nabi. Nabi itu kan tahu banyak hal. Nabi itu, ya. Jadi firman Tuhan itu kan disampaikan melalui nabi. Nah, dari mana nabi tahu tentang ilmu itu, informasi itu? Dari Tuhan. Jadi Tuhan yang ngasih tahu nabi itu. Nabi itu tidak perlu dia tuh harus belajar ini itu baca itu, enggak, Tuhan langsung ngasih tahu. Ya. Contoh Yesus diberitahu tentang bagaimana cara berbuat cara supaya mengenal Tuhan. Itu bukan Yesus tahu dari buku-buku mana-mana. Tapi dia langsung Tuhan yang ngasih tahu ilmu itu kepada dia. Paham ya? Jadi nggak mesti harus dia tuh bisa baca tulis, mencari-cari tentang apa itu Tuhan, tapi dia informasi langsung Tuhan berikan kepada dia. Sama kayak Nabi Muhammad. Itulah beda nabi dengan profesor. Profesor, karena bukan nabi, bukan utusan Tuhan, dia tidak dapat informasi dari Tuhan. Dari mana dia dapat informasi? Dari buku-buku atau literatur yang dipelajarinya, yang didapatnya. Dia harus korek sendiri informasinya, dia harus cari sendiri ilmunya. Nabi tidak perlu, nabi itu mendapat bimbingan Tuhan. Paham ya logika pikirnya? Sama kayak presiden. Presiden beda dengan kita. Presiden punya intelijen. Dia punya badan intelijen. Sehingga presiden itu informasinya didapat dari badan intelijen. Dia nggak perlu bisa baca tulis, nggak perlu. Tinggal informasi dari intelijen. Pak, ini kondisi dunia, Pak. Ini kondisi dia cukup butuh telinganya untuk mendengar. Nabi juga begitu. Dia hanya butuh telinga untuk mendengar. Sama kayak presiden hanya butuh telinga untuk mendengar. Presiden nggak baca tulis pun dia asal selama dia punya badan intelijen, orang-orang sampingnya yang pegang big data, yang mengolah data, ya itu presiden tuh punya banyak ilmu, tahu dia banyak hal dari data intelijen itu yang dia punya. Meskipun dia nggak bisa baca tulis, guys. Paham ya logika pikirnya? Jadi Anda pun percuma. Anda bayangkan ya, ada orang bisa baca tulis. Nih, ada orang bisa baca tulis, tapi dia tidak pernah mendapatkan informasi itu. Ya dia nggak tahu. Contoh, misalnya gini, Anda percaya logika gini ya. Coba Anda ajari seseorang, anak kecil lah.
untuk bisa baca tulis. Habis itu Anda letakkan dia di hutan, ya, yang nggak ada literasi, yang tidak ada buku, tidak ada informasi, betul-betul no internet di hutan tersebut. Apa yang terjadi? Letakkan di situ dia selama setahun saja. Lalu keluarkan dari situ, lu tanyakan tentang dunia. Tentang apapun Anda tanyakan, dia pasti tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak bisa membaca. Apa yang dia baca di hutan selama setahun itu? Dia putus dengan informasi. Dia putus dengan pengetahuan, literasi. Nah, jadi ini bukan masalah bisa baca itu seperti tidak. Ya. Tapi masalah adalah dia harus mengerti poin bahwa informasi itu, ilmu itu datang dari bukan hanya dari dirinya. Ya. Bisa datang dari orang lain melalui telinga pendengaran. Kan ada tuh. Jadi Anda harus mengerti juga ya, ada orang, contoh kita bayangkan ya, kayak orang buta. Orang buta tuh kan baca nggak bisa dia, kecuali huruf braille. Anggaplah kita tuh kalau menilai ya, lihat ada kelas, kelas kelas bela diri, ya, kelas bela diri. Kita lihatlah kayak kelas bela diri itu kan kayak zaman dahulu tuh kan tidak ada baca tulis, nggak ada tuh buku-buku tuh nggak ada. Murid-murid murni diajarin tentang gerakan saja. Jadi guru tuh hanya mengajar melalui ucapan dan jurus. Ada lihatlah kayak orang-orang belajar silat zaman dulu gitu. Itu nggak ada buku-buku, ya. Jadi ketika itu, jadi guru silat itu ya mengatakan pada orang tua itu siapkan kain kafan. Karena ini memang waktu ini luar biasa berat, nyawa risikonya. Jadi kalau dia meninggal harus ikhlas gitu kan. Jadi guru ini hanya mengajarkan melalui ucapan dan jurus. Dia mengatakan bahwa ini gerakannya, kamu lakukan. Gak ada dia suruh muridnya tulis, nggak ada. Untuk mencatat nggak ada, atau membaca nggak ada. Di situ tidak ada buku, apapun itu nggak ada. Yang ada hanya praktek-praktek dan ucapan. Apakah itu murid tidak berilmu? Berilmu setelah dia lulus selesai pelatihan silat, dia berilmu silat. Jadi nggak perlu dia buku dan catatan, nggak perlu dia nulis dan baca, nggak perlu. Dia hanya modal telinga. Anda datang ke suatu seminar atau ke suatu kelas, Anda tidak bawa buku dan pena. Anda hanya murni menggunakan telinga Anda. Anda bahkan tutup mata. Di suatu kelas itu Anda hanya pakai telinga Anda, mendengarkan apa yang disampaikan di seminar itu, Anda akan punya ilmu. Benar nggak? Apakah Anda butuh baca tulis? Enggak, Anda hanya butuh telinga untuk mendengar. Yang menyampaikan ini sudah selesai. Intinya adalah ilmu itu bukan hanya didapat dengan bisa baca, bisa tulis. Banyak aspek yang kita bisa dapat ilmu. Nih, contoh lagi. Anda tahu nggak, ada orang kaya yang nggak bisa baca tulis karena dia nggak lulus SD. Ada itu orang-orang nggak bisa baca tulis, tapi dia ngerti dagang, ya, ngerti dia minimal tahu ini uang berapa, ya. Dia bisa baca, tapi dia tahu ini uang 1.000 misalnya, tanpa melihat angkanya. Dia tahu pokoknya ini uang 1.000. Sama kayak misalnya kayak ini telur, ini kan ada angka guys, nggak ada tulisannya, tapi kita tahu tuh ini telur, ya. Sama kayak uang misalnya, uang 10.000. Orang yang nggak tahu itu angka 10.000 bisa tahu itu uang 10.000 tanpa ada tulisannya. Karena kayak telur nih, tanpa kita menuliskan sini ini adalah telur, nggak tahu kita ini telur gitu. Jadi segitu logika berikutnya guys. Jadi itu orang-orang nggak bisa baca tulis, tapi dia orang kaya. Apa kita nggak layak belajar dari dia untuk jadi kaya? Apa karena dia nggak bisa tulis? Kan nggak begitu. Banyak orang kaya yang nggak bisa baca tulis, ya. Dia hanya tahu dari praktek. Intinya adalah ini orang nggak ngerti tentang membedakan antara nabi dengan profesor, nggak ngerti dia. Juga nggak ngerti ya bahwa ilmu itu bisa didapat dengan banyak cara, melalui telinga Anda, melalui mata, melalui ya mata dan telinga lah. Jadi ilmu tuh bukan hanya lewat video, lewat visual saja, tapi juga lewat audio juga bisa, guys. Itulah yang harus dipahami, ya. Jadi
Percuma Anda tuh punya punya mata atau telinga kalau Anda tidak dapat informasi itu. Yang penting adalah bukan pada mata telinganya, tapi Anda mata dan telinga Anda tuh gunakan untuk dapat informasi itu apa tidak. Itu yang harus dipahami logikanya, guys. Dan apakah informasi itu memang ada dua lagi ya, ada perlu gali sendiri atau didapatkan dengan lain. Jadi Anda tuh tinggal nongkrong saja, diam, informasi masuk sendiri gitu. Nah, harus dipahami. Jadi sama kayak contoh lagi kayak flash disk atau hard disk. Itu kan dia tinggal nunggu situ aja. Siapa yang memasukkan informasi ke dalamnya? Ke dalam hard disk itu kita. Dan file dan tempat penampungan lain. Jadi ada hard disk, ada flash disk yang mau kita masukkan data di situ, data informasi. Yang dia kan diam saja di situ. Yang kerja siapa? Kita yang mengirim file itu, yang menyiapkan file itu, dan juga tempat kita asalnya itu. Jadi Anda nanti klaim bahwa dia kan nggak bisa uh, baca tulis segala macam, nggak gitu logikanya. Ini adalah ilmu itu bisa dapat dari mana saja dengan metode yang saya sampaikan tadi, gitu guys. Jadi yang batasi bahwa ilmu itu hanya untuk orang yang bisa baca tulis, nggak begitu logika begini. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.